peribadatan yang rutin sehari-hari. Oh, segala dilakukan. Sholat sudah, ya tahajud sudah, duha sudah, sholat tobat, wirid dan juga segala macam. Coba mulai sekarang tanya. Apakah rutinitas yang saya lakukan itu menimbulkan dampak pada diri saya? Kalau tidak, yuk hijrah. Cari kepuasan. Agar rutinitas dirubah menjadi kepuasan. Nih buat para sahabat yang selalu diam, cicing, mengalami inersia fisik, mengalami inersia mental. Secara fisik malas, itu inersia fisik. Secara mental malas. Sok rasakan apa akibatnya? Awak carangke, hidup bosan. Duduk itu istirahat menjadi indah kalau sudah beraktivitas. Ada cicing wae mah bosan. Betul nggak? Sok atuh hijrah. Hijrah. Ubah kelelahan kita yang pasif ini menjadi kesehatan yang aktif. Karena aktif itu sehat. Saya mau aktif dan saya tidak punya pekerjaan. Ya Allah, masih begitu hidup. Apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Saya nanya jujur, apa betul di rumah tidak ada yang bisa dikerjakan? Bohong. Bohong. 8 kaca. Betul nggak? Sikat WC. Nah itu ya, tanaman yang kuning-kuning, pepitan. Ada rumput-rumputnya, rabutan. Rawat, tanam di rumah kita. Masa nggak ada yang bisa kita kerjakan? Saya tidak percaya kalau di rumah tidak ada yang bisa kita kerjakan. Saya tidak pernah diam kok di rumah. Iya. Sambil berjemur pun saya tidak pernah diam. Berjemur cicing, nggak ada seninya. Sambil berjemur itu lah, apa aja tanaman, apa ya dikasih pupuk, apa saja. Yang tidak indah dibawa cutter kemudian dipotong-potong yang kuning-kuningnya. Bisa. Jemurnya dapat, kemudian tanaman juga bahagia. Ini masalah kita sebetulnya. Mau hijrah enggak? Mau diam terus dalam inersia fisik, mau diam terus dalam inersia mental, mau diam terus dalam kekacauan fisik, kekacauan mental, tidak mau kita hijrah. Itu. Nah, kita sudah punya pengalaman para sahabat. Semua ekspektasi kita yang terbatas, mengakibatkan kita terbatas dalam hidup. Betul nggak? Ayo lihat saya. Seberapa tinggi kita dipantaskan oleh diri kita? Diajak umroh sama saya, artos di mana? Itu karena biasa dalam ekspektasi yang terbatas. Betul? Diajak bisnis, modal di mana? Terbiasa dalam ekspektasi yang terbatas, hasilnya ya terbatas. Apa nggak bosan tinggal di terbatas terus? Pengen beli sesuatu, duit nggak punya. Hanya mengeluhkan saja ketidakpunyaan, tetapi diam dalam ekspektasi yang terbatas. Yuk saya ajak. Dalam diri kita itu ada potensi yang diberikan Allah yang tanpa batas. Itu keren. Hijrah. Tergantung kalian memantaskan diri kalian sendiri. Tergantung kita memantaskan diri kita apa tidak. Kalau kita sering mengatakan saya tidak layak untuk itu, ya Anda akan layak untuk ini. Alhamdulillah abdi mah naik angkot ke tos binga. Ya kalau hari ini naik angkot, ya berbahagialah nggak apa-apa. Tetapi jangan ada di zona nyaman. Masa tidak mau kok terpikir untuk naik kendaraan sendiri biar punya kebebasan? Nah kalau kita memantaskan diri kita dalam ekspektasi yang terbatas, semuanya terbatas. Dalam diri kita ada potensi yang Allah berikan yang tanpa batas. Masa itu tidak mau kita gali?
Karena perubahan nasib itu semua dari perubahan pola pikir. Di sini para sahabat, di sini semuanya. Kita sudah punya pengalaman, bekerja keras itu hasilnya pas. Betul? Betul nggak? Betul apa tidak? Bekerja keras itu hasilnya pas. Nah, kita ingin hasilnya lebih, tapi tetap saja bekerja keras, hanya pakai otot. Ya sudah, kamu tidak akan pernah berubah. Kan punya otak. Coba berubah dari bekerja keras yang pakai otot, hijrah dulu. Jadi bekerja cerdas, pakai otak. Oh, ternyata begitu pakai otak, hasilnya pun masih pas ditambah pas. Ya pas juga. Oh, ada yang salah pada diri saya. Ternyata saya harus ubah. Saya harus bekerja ikhlas. Begitu bekerja ikhlas, hasilnya tanpa batas. Nah, gimana bekerja ikhlas? Ini saya punya pengalaman. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu tidak pernah memikirkan berapa besar uang yang saya dapat. Karena uang itu hanya hadiah dari semesta untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini saja. Saya kalau mengerjakan sesuatu ya saya kerjakan saja. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, itu modalnya. Saya jadi dosen tidak pernah memikirkan berapa gaji saya. Karena tidak dipikirkan juga tiap tanggal 1 kan datang. Jadi buat apa dipikirkan? Gak dipikirkan juga datang. Maka saya fokus saja ketika saya ngajar. Saya katakan saya jadi dosen karena saya sedang dipakai Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah, membantu mahasiswa yang perlu pemahaman tentang hukum-hukum Allah, gitu aja. Makanya saya ngajar all out, gak setengah-setengah ngajar. Siapkan metodenya apa, siapkan apa itu medianya apa, supaya mahasiswa mengerti dan puas selesai mengajar. Dan mereka ngasih respon yang positif. Nah, respon positif itu kepuasan jauh melampaui duit yang saya terima dari negara setiap tanggal 1. Bukan pengen dipuji. Kalau saya baca di evaluasi PBM misalkan mahasiswa bilang, ya saya sangat senang belajar dengan Bapak karena Bapak sangat menginspirasi. Saya tidak akan lupa kata-kata Bapak. Itu kan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Coba kalau saya tidak suka kuliah dengan Bapak, membosankan. Sebesar apapun gaji yang kita terima, tidak akan pernah memberikan rasa puas di sini. Lalu jadi dosen cuma menjalankan rutinitas, buat apa? Kan kita harus hijrah. Makanya sebelum hijrah, bekal utamanya apa? Iman. Keren banget. Orang yang mengaku beriman tetapi bukan iman beneran, saya pastikan gak akan bisa hijrah. Karena bekal hijrah itu adalah iman. Yuk lihat saya semua. Iman cukup? Gak cukup. Harus ada hijrah. Jadi kita sudah punya pola. Kalau begini metode saya hasilnya segini. Kalau saya ingin memperoleh hasil yang lebih, berarti kan harus diubah polanya, betul? Nih, pernah gak berpikir gimana caranya hasilnya banyak tetapi usahanya sedikit saja? Pernah gak mikir gitu? Pernah gak? Kalau saya selalu mikir, saya makin tua, usia saya makin tua, tidak bisa dilawan tuh hukum alam, kan itu perubahan. Otomatis dong, apakah fisik saya makin lemah? Pasti. Sedangkan kebutuhan uang saya makin tua, makin besar. Berarti saya semakin tua, saya harus semakin tahu cara mencari uang. Sedikit saja langkahnya, tapi duitnya gede. Kumaha ta?
Kan ada tantangan tuh dibuat oleh kita. Betul nggak? Gitu. Kalau saya cari uang pada saat muda sama dengan cari uang pada saat tua, sementara tubuh saya semakin lemah, sementara kebutuhan uang saya semakin besar, di masa tua pasti akan saya mengalami ketidakstabilan secara mental. Karena kita tidak merencanakannya. Jadi iman cukup? Enggak. Yang kedua, hijrah. Nih saya kasih tahu kalian, yang sudah dibuka mata kolbunya, yang sudah beriman, gak cukup. Fase berikutnya adalah hijrah. Apakah hijrah cukup? Ternyata hijrah saja belum cukup. Apalagi setelah kita beriman gak hijrah. Yang ketiga adalah wajahadu, bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Awas, jihad bukan kerja keras. Jihad itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Nih, ingin berubah nasib tetapi kita tidak sungguh-sungguh hijrahnya, ya nggak berubah. Jangan jadi kolektor ilmu. Ilmu itu harus diterapkan, mulai. Learning to do sekarang, just do. Mulai. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah, lihat saya semuanya. Allazina amanu, modal utama. Wahajaru, yuk transformasikan diri kita, batin kita, pola pikir kita, perspektif kita, sudut pandang kita. Wajahadu, sungguh-sungguh kamu dalam transformasinya. Ini masalahnya, kita ini mohon maaf terlalu banyak mengeluh. Dan saya pastikan keluhan itu pasti terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Ulangi, tidak ada yang mengeluh karena suaminya gajinya besar. Ada murid saya datang ke rumah, ayah guru mau curhat, kenapa? Ini saya bingung, suami saya gajinya besar sekali. Terus gimana? Saya juga bingung belanjanya karena duit saya banyak sekali. Saya belum pernah dapat keluhan begitu. Keluhan itu pasti menceritakan sesuatu yang kamu gak suka. Betul? Nah, jadi kalau kita hari ini masih mengeluh, itu tanda bahwa kamu masih punya kebencian. Karena benci selalu untuk yang kamu tidak suka. Dan senang pasti untuk sesuatu yang kamu suka. Betul nggak? Tidak ada orang benci pada hal yang menyenangkan. Betul nggak? Iya. Gimana kemarin piknik dari Bali? Benci sekali saya. Sebab di sana saya kok jadi rileks. Di sana saya jalan-jalan, saya jadi tahu, saya jadi banyak pengalaman. Saya benci, ada nggak? Nggak ada. Benci itu pasti terhadap sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi artinya keluhan itu arti tanda bahwa kamu masih punya kebencian. 2. Keluhan itu merefleksikan bahwa kita masih menolak. Muaranya sama, kebencian. Jadi kalau orang masih ngeluh ini, curhat ini, sebetulnya sederhana. Dalam dirimu masih ada kebencian. Itu aja. Da abdi mah teu ngewa ka sasaha oge. Iya, tapi kamu masih mengeluh. Itu benci. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, itu doamu yang sebenarnya. Saya mau nanya, kalau mengeluh pakai apa? Pakai kaki, pakai tangan, apa pakai mulut? Pakai apa? Doa. Jadi ketika kita mengeluhkan pakai mulut itu berarti kalian sedang doa.
supaya semua yang dikeluhkan terjadi terus menerus. Nih saya kasih tahu, kalian mengeluhkan penyakit yang sedang kalian derita ke banyak orang. Doa bukan? Moal cager. Satu-satunya cara ketika kita sedang ada penyakit, satu, yang paling utama, yang paling awal di depan adalah terima dulu. Upayakan kita bisa menerima. Gimana caranya? Luaskan pemahaman kita. Satu, oh tubuh saya sedang berbicara kepada saya. Lewat inilah saya bisa mengerti bahwa selama ini saya salah memperlakukan tubuh. Saya menyesal, saya minta maaf, terima kasih, saya mencintai tubuh. Itu dulu yang pertama. Kalau dari awal kita sudah resisten, dari awal kita sudah menolak, maka kita tidak akan punya kesadaran untuk memahami pesan apa yang sedang terjadi pada diri saya. Pesannya tidak akan tertangkap. Yang kedua, saya sudah berobat, tetapi ternyata upaya saya selama ini tidak menimbulkan kesembuhan saya. Oh, jangan-jangan ada bawaan karma saya dari kehidupan yang dulu. Karena kesadaran terakhir saya meninggal menjadi kesadaran awal saat saya datang ke sini. Oh, saya mau berupaya memperbaiki alam bawah sadar saya. Ada apa dengan alam bawah sadar saya? Lakukan lagi. Sehingga kita jadi pinter. Sakit memang, tapi jadi pinter. Ditempeleng memang pipi saya, tapi saya jadi tahu cara sholat khusyuk. Hadiahnya adalah tempeleng. Dan kalau saya tidak ditempeleng sama guru saya dulu, saya nggak mikir. Saya mungkin saja sholatnya seperti guru saya. Iya, saya di rumah, barudak, awaslah gandeng ya. Bade sholat, ini gagah. Sama seperti kalian, mau puasa bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Ya tanu eling nu mana? Harusnya kalian bikin spanduk, yang tidak berpuasa, gak usah takut. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Mau belanja barang impian tapi belum gajian? Belanja aja pakai SPL. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Nanti bulan Ramadan bikin spanduk gitu. Saya kasih nilai 10 itu. Saya suka bingung itu anu warasna teh nu mana? Iya. Untuk melaksanakan sesuatu pun kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Ego bukan itu? Ego. Lah sholat pakai ego hasilnya apa? Nah ada batasannya. Nah lihat saya. Iman cukup belum? Belum. Hijrah cukup belum? Belum. Jihad cukup belum? Belum. Karena semua itu harus fi sabilillah. Harus fisabilillah, harus lillah, harus billah, harus bismillah, harus alhamdulillah. Fisabilillah. Sabil itu jalan tol. Kalau torik jalan sempit. Makanya cari jalan sempit, cari jalan tol. Sabilillah. Cari jalan luas yang bisa meluaskan kita. Makanya apa? Miliki oleh kita yang bernama kebenaran. Kebenaran kuncinya pertama, pengetahuan. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, kesabaran. Nah, sarananya apa? Sarananya apa? Sarananya kata Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata sarananya cuma dua. Satu harta, dua diri. Satu harta, dua diri. Nih lihat saya semuanya. Punya harta gak sekarang? Punya diri? Gak mungkin Allah nyuruh sesuatu sama kita yang kita gak punya. Karena kita punya dua-duanya. Harta tidak selalu uang.
Harta tidak selalu uang. Banyak harta pada diri kita. Ayo lihat harta kita pada diri kita. Banyak sekali. Nafas harta bukan? Bisa melihat harta bukan? Bisa mendengar harta bukan? Bisa jalan harta bukan? Bisa pegang harta bukan? Ya Allah. Jantung berdebar harta bukan? Paru bisa menukar karbon oksigen dengan karbon dioksida. Harta bukan? Harta. Darah mengalir harta bukan? Ya Allah. Harta kita banyak. Artinya apa? Yang bisa kita lakukan untuk 3 hal ini banyak. Untuk iman, untuk hijrah, untuk jihad. Itu kita punya banyak. Nah, maka Allah kasih tahu, a'dhamu darajah. Aku akan angkat derajatmu. Wa ulaika humul faizun, dan pasti kamu akan memperoleh kemenangan. Dalam segala hal para sahabat, dalam segala hal. Awas ya. Siapa yang menang? Yang menang itu adalah mereka yang selalu mengalah. Yang suka mengallah, yang suka mengalah. Makanya mengalah tuh luar biasa bahasa itu. Mengalah. Ternyata kalau kita bacanya pelan-pelan kan jadi mengalah. Mengallah. Makanya kalau kita mengalah dalam konteks mengallah, disitulah faizun itu turun. Disitulah kemenangan akan datang. Gitu. Hari ini kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi hijrah yang harus kita lakukan sekarang adalah transformasi batin yang menyebabkan pola pikir kita, perspektif kita terhadap kehidupan menjadi positif. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Semua yang terjadi, terjadilah. Perubahan ada 2. Satu perubahan yang bersifat alami, itu tidak akan bisa ditolak. Yang kedua perubahan yang bisa kita lakukan prosesnya oleh kita sendiri. Perubahan yang bersifat alami, biarkan saja. Karena saat kita membiarkannya, tidak menolaknya, tidak menghujatnya, tidak menghukumnya, tidak mengomentarinya, berarti kita tahu bahwa sebetulnya membiarkan berarti sadar. Di balik semua peristiwa ada sang kehadiran, ada sang keberadaan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan karena cinta kasihnya. Apakah menua itu merupakan cinta kasih Allah? Buktikan. Jangan suka ngomong aja, buktikan. Menua itu adalah cinta kasih Allah. Buktikan. Ketika kita menua secara fisik, ada kesadaran dalam diri kita. Duh, kalau saya juga menua secara mental, kalau saya melemah secara fisik, kemudian saya melemah juga secara mental, apa jadinya ya saya? Maka biarkan fisik ini menua karena itu alami, tetapi ada yang bisa dihijrahkan oleh kita. Saya tidak mau menua secara mental. Saya tidak mau menua secara spiritual. Jiwa saya harus kuat, jiwa saya harus kokoh. Biarkan fisik menua, tetapi kebijaksanaan saya mulai muncul. Kesadaran saya mulai muncul. Kan keren. Itu namanya kita bisa membuktikan bahwa menua itu adalah cinta kasih Allah. Kan yang dibutuhkan oleh kita cuma satu, selalu sadar bahwa tidak ada yang terjadi di semesta ini yang bukan karena kehadirannya. Sadar semua yang terjadi di semesta karena cinta kasihnya. Itu saja yang kita selalu sadari, itu sudah sangat luar biasa. Jadi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang sungguh-sungguh hijrahnya dibatasi dalam jalan Allah, dikasih oleh Allah 2 perangkat pada kita, 1 harta, 2 diri, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, siapa yang ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kelihatan sekarang. Orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimanapun dia ada, pasti akan merubah keadaan menjadi lebih baik.
Bahkan orang ini ditempatkan di neraka pun dia bisa ubah tuh neraka jadi surga. Sekarang, apakah derajat saya sudah tinggi atau tidak? Sederhana, setelah ini dicek. Yuk, di mana kalian berada sekarang? Di mana kalian tinggal? Yang paling sederhana, kalian tinggal di rumah bersama keluarga. Apakah kehadiranmu membuat suasana keluarga semakin damai? Apakah kehadiranmu di rumah disyukuri? Atau kehadiranmu di rumah malah disesali? Kepergianmu malah disyukuri? Berarti ada yang tidak beres. Jadi jangan nunggu hari kiamat, jangan nunggu akhirat untuk tahu apakah derajat saya tinggi atau derajat saya rendah. Ukurannya